sebelum kita memasuki ke dalam dunia misteri bermuka dua, pernahkah kalian merasa bingung atau bahkan terkejut melihat seseorang yang tiba-tiba berubah sikap? Mungkin mereka sangat ramah dan bersahabat di depan kita, tapi di belakang layar, mungkin kita melihat sisi yang berbeda. Nah, di video kali ini, kita akan mencoba mengupas lapisan-lapisan fenomena ini. Apakah tekanan sosial, ketidakjujuran, ataukah konflik internal yang mungkin menjadi pemicunya? Jadi, jika kalian penasaran seperti saya, yuk kita bersama-sama menyelami misteri mengapa orang sering bermuka dua. Akan ada banyak insight menarik yang mungkin bisa kita temukan bersama. Hari ini, kita akan menggali suatu fenomena yang mungkin sudah kita saksikan atau bahkan alami sendiri, mengapa orang seringkali berperilaku berbeda di berbagai situasi. Teman-teman, sekarang kita akan fokus membahas yang pertama, yaitu tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat. Ini merupakan faktor yang seringkali menjadi pemicu mengapa seseorang bisa berperilaku berbeda di berbagai situasi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang tekanan sosial. Kita semua tahu bahwa masyarakat kita memiliki norma-norma tertentu yang dianggap sebagai pedoman. Kadang-kadang orang merasa perlu untuk beradaptasi dengan norma ini agar diterima oleh lingkungan sekitar. Sebagai contoh, di tempat kerja, seseorang mungkin menunjukkan sikap yang berbeda untuk mencocokkan ekspektasi profesional, meskipun itu bukan sepenuhnya mencerminkan kepribadian asli mereka. Ekspektasi masyarakat juga dapat menjadi beban besar. Terkadang, orang merasa terjebak dalam citra yang telah dibentuk oleh pandangan masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Ini dapat menciptakan kecemasan dan dorongan untuk menyembunyikan sisi asli diri sendiri agar dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Namun, yang menarik adalah bagaimana tekanan sosial ini dapat menciptakan dua sisi kepribadian. Di satu sisi, seseorang mungkin menunjukkan sikap yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain, mereka mungkin memendam aspek-aspek diri sendiri yang sebenarnya mereka inginkan atau yang mereka rasakan. Jadi, teman-teman, dapatkah kita benar-benar bersikap bebas dan autentik di tengah tekanan sosial ini? Ataukah bermuka dua menjadi cara kita untuk menjaga harmoni sosial? Mari kita terus eksplorasi bersama. Mari kita masuk ke lapisan kepribadian dengan membahas ketidakjujuran dan hipokrisi. Ini adalah faktor lain yang seringkali dapat menjelaskan mengapa orang terlihat seperti memiliki dua sisi dalam interaksi sosial. Ketidakjujuran seringkali muncul ketika seseorang memilih untuk menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau prinsip yang sebenarnya mereka anut. Ini bisa terjadi karena dorongan untuk memenuhi harapan orang lain, mencari persetujuan, atau bahkan sekadar untuk menghindari konflik. Hipokrisi, di sisi lain, mencakup perilaku yang bertentangan dengan apa yang seseorang katakan atau anut sebagai nilai mereka. Misalnya, seseorang mungkin berbicara tentang pentingnya kejujuran sementara mereka sendiri terlibat dalam tindakan yang kurang konsisten dengan nilai tersebut. Penting untuk memahami bahwa ketidakjujuran dan hipokrisi bisa muncul karena berbagai alasan. Mungkin ada tekanan eksternal yang membuat seseorang merasa perlu untuk menyembunyikan aspek tertentu dari diri mereka. Atau mungkin ada pertentangan internal antara nilai-nilai yang dipegang dan situasi tertentu yang dihadapi. Dalam konteks bermuka dua, ketidakjujuran dan hipokrisi mungkin menjadi salah satu penjelasan utama. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini hanya cara untuk bertahan di tengah kompleksitas kehidupan sosial, ataukah ada cara untuk mempromosikan kejujuran tanpa takut akan penilaian masyarakat? Kini,
kita akan merambah lebih dalam lagi ke dalam kompleksitas manusia dengan membahas bagian yang sangat menarik, yaitu konflik internal dan kelemahan manusia. Ini adalah faktor yang bisa memberikan wawasan lebih dalam mengapa seseorang mungkin terlihat memiliki dua sisi dalam kepribadiannya. Konflik internal bisa muncul ketika ada pertentangan antara nilai-nilai, keyakinan, atau keinginan seseorang. Misalnya, seseorang mungkin memiliki nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai benar, namun di saat yang sama, mereka mungkin merasakan tekanan untuk berperilaku sesuai dengan harapan orang lain atau tuntutan lingkungan. Kelemahan manusia, seperti ketakutan akan penolakan atau keinginan untuk diterima, juga dapat memainkan peran besar dalam menciptakan dua sisi kepribadian. Seseorang mungkin merasa perlu untuk menyembunyikan aspek diri yang dianggap tidak dapat diterima atau malah menciptakan citra palsu demi mencapai tujuan tertentu. Seiring dengan itu, pertanyaannya mungkin adalah bagaimana kita dapat memahami dan meresapi konflik internal ini tanpa kehilangan otentisitas diri. Adakah cara untuk menjembatani kesenjangan antara harapan sosial dan keinginan pribadi tanpa mengorbankan integritas? Ternyata, teman-teman, mengapa orang bermuka dua adalah suatu misteri yang kompleks dan multidimensional. Setelah kita mengupas tiga aspek utama, yaitu tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat, ketidakjujuran dan hipokrisi, serta konflik internal dan kelemahan manusia, kita dapat merenung bersama tentang apa yang mungkin mendorong seseorang untuk berlaku konsisten atau justru terlihat memiliki dua sisi dalam interaksi sosial. Dari analisis kita, dapat kita pahami bahwa tekanan sosial seringkali menjadi pemicu, membuat seseorang beradaptasi dengan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana kita dapat bersikap autentik dalam lingkungan yang seringkali penuh dengan ekspektasi. Ketidakjujuran dan hipokrisi, di sisi lain, mengungkapkan dinamika antara nilai dan tindakan yang kadang-kadang saling bertentangan. Bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan di mana kejujuran dihargai dan dihormati tanpa takut akan penilaian? Terakhir, konflik internal dan kelemahan manusia menjadi cermin bagi kompleksitas sisi manusia yang rentan. Bagaimana kita dapat memahami dan merangkul sisi-sisi ini tanpa kehilangan esensi dari diri kita sendiri? Sebagai penutup, mungkin jawaban atas pertanyaan mengapa orang sering bermuka dua tidaklah satu ukuran untuk semua. Namun, dengan terus menjajaki dan memahami berbagai aspek ini, kita dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri. Ayo, teman-teman, bagikan pemikiran dan pendapat kalian tentang topik menarik ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menjelajahi bersama kami.